Bagaimana sih kehidupan kita sekarang? Apakah kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita belajar bersama supaya kita mendeteksi dan punya indikator apakah saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra. Shalom, shalom. Ya, selamat malam. Ini Pendeta Robi ada suasana yang sedikit berbeda ya dari sebelumnya. Ya, baik. Malam hari ini topik kita adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pastinya setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda, Pak. Betul. Dan seringkali kita pun mendengar antara pembicara satu dengan yang lain pun pasti berbeda, Pak. Nah, kalau dari pandangan Pendeta Robi untuk sebelum memulai, Pak, sebenarnya apa yang artinya kalau pemahaman dari Pendeta Robi sendiri, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Pertama kita memahami dulu apa artinya, kenapa pakai istilah jalan atau perjalanan ya. Banyak orang melihat hidup itu sebagai perjalanan, sebagai siarah, dan lain-lain. Ada istilahnya manusia itu sebagai orang yang menjelajah, homo viator istilahnya gitu ya. Saya juga pernah nulis artikel tentang itu di sebuah majalah ilmiah. Nah, saudara-saudara, istilah jalan itu menunjukkan bahwa ada tujuan. Jadi ada orang yang sulit menyadari perjalanan dengan Tuhan baik karena dia tidak tahu tujuannya apa. Itu dulu. Kalau bicara berjalan bersama Tuhan, ada perjalanan, jalan yang Tuhan siapkan, itu ada jalan, berarti ada Tuhan punya tujuan. Selama kita nggak nangkep tujuannya, kita nggak akan nangkep perjalanannya itu. Ya, sekarang kalau diajak, mau kemana? Pokoknya ikut aja. Loh, ini mau kemana? Udah bener nggak jalan? Nggak tahu. Loh, mau kemana? Saya suka paling kesel sama istri saya, ikut sama saya ya, misalnya gitu. Mau kemana? Pokoknya ikut aja. Nanti udah sampai belum? Pokoknya ikut aja, jangan tanya-tanya. Lama bener sih? Enggak. Loh ini mau kemana? Selama saya nggak tahu kan nggak tahu nih jalanan bener nggak, belok kiri bener nggak. Jadi pertama kalau dia bicara perjalanan, kita bicara tujuan. Itu dulu nomor satu. Nomor dua, kalau dia bicara perjalanan, kita harus menyadari ada yang namanya proses. Ada yang ditinggal di belakang. Nggak mungkin kita berjalan kalau kita tetap di tempat yang sama. Banyak orang Kristen begini, mau ikut dalam jalan Tuhan, tetapi dia tidak mau beranjak. Kalau jalan sama Tuhan kan beranjak. Kemana Tuhan pergi, kita ikut. Lalu, jadi kalau saya lalu berikutnya ada 4B ya, kalau bicara soal perjalanan, saya selalu bicara 4B. Pertama-tama, ya tadi saya katakan, perjalanan itu adalah pergerakan. Kita bergerak satu tempat ke tempat lain. Harus tahu tujuannya, harus tahu di mana kita ada, dan apa yang harus kita tinggalkan. Nggak mungkin kita mau berjalan, saya mau berjalan ke Singapura, tapi saya tidak pernah mau tinggalkan Tanjung Priok atau bandara. Mau kemana? Sana nggak mungkin. Jadi ada pergerakan kalau ada perjalanan. Kedua, kita mau nyadari kalau udah berjalan itu kita harus punya pandangan yang benar. Di dalam perjalanan ini kita pernah berjalan kemarin. Sekarang perjalanan sampai di mana? Ke depan menuju kemana? Tiga-tiga kita harus lihat ke depan, ke belakang, ke tengah. Sehingga kita tahu kita masih di konsistensi yang benar apa enggak. P pertama pergerakan, kedua pandangan, jangan salah. Yang ketiga, kita berani nggak dalam perjalanan itu menyadari bahwa selalu ada masalah, ada tantangan, ada problem. P ketiga itu problem. Nggak ada jalan tanpa problem kemana juga. Dan jalan Tuhan tidak selalu lurus pandangan kita. Bisa aja Tuhan suruh belok, bisa. Ya. Tetapi masalah bisa percaya nggak P yang ketiga? Ada problem, kita percaya nggak? Yang keempat, nah ini yang membuat kadang-kadang kita gagal. Di dalam perjalanan Tuhan ada pilihan. Itu anugerah dari Tuhan, tapi itu problem besar buat kita. Kadang-kadang kita nggak tahu mesti milih apa gitu ya. Itu yang jadi masalah gitu. Sekali lagi pergerakan, ya dalam pergerakan itu mau ngomong kita berubah. Harus bisa punya pandangan yang tepat. Yang lalu bagaimana, ke depan gimana, sekarang gimana. Yang ketiga harus punya kepercayaan pada Tuhan, percaya sama Tuhan, walaupun banyak problem. Dan terakhir kita boleh memilih. Nah di dalam pilihan itu akan menentukan perjalanan kita akan berlanjut dengan baik atau tidak. Gitu Bung Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini tadi ada poin memang yang sudah disampaikan Pendeta Robi bagaimana ada pergerakan, kepercayaan, dan juga ada tentunya ada pilihan Pak. Tapi dalam hal ini bukankah setiap kita itu pasti menjalani ini Pak? Nah, apa sih yang membedakan ketika berjalan dengan Tuhan dengan berjalan yang seperti yang pada umumnya dilakukan? Artinya kan setiap orang punya tujuan, punya impian, punya progres.
apa yang membedakan dan di pandangan Pendeta Robi seperti apa sih? Apa sih mestinya ya bedanya kita dan orang yang artinya sudah merasakan keselamatan, penebusan Tuhan, pemeliharaan Roh Kudus, pendidikan. Mestinya bedanya kita apa dengan orang yang tidak mengerti itu. Pertama adalah yang saya pikir paling penting kita menyadari tujuan kita apa. Ya, ini pandemi ini merupakan hal yang paling baik ya, dalam arti membuat kita menyadari dan merefleksikan, merenungkan kembali sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? Keberhasilan saya diukur apa gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan saya tidak punya uang banyak. Kalau saya misalnya ya, nggak usah banyak-banyak, punya 100 miliar aja, yang buat orang lain mungkin ditertawakan, saya udah khawatir. Khawatirnya apa? Saya nggak khawatir matinya, saya khawatir kalau saya ninggalkan 100 miliar, anak saya akan berkelahi nggak berebutan. Itu bisa jadi persoalan kan. Kedua, kalau kita udah kerja 100 miliar mati-matian kasih tuh anak, lalu setelah itu dia bukannya pakai dengan baik, jadi hambur-hambur, malah dia nyeleweng dari rumah tangganya, jadi hidupnya kacau dan jadi ukuran keberhasilan saya tiba pada saat kesimpulan bukan duit ya, punya duit banyak nggak jamin. Nggak jamin, bahkan saya suka bercanda sama temen, kalau laki-laki terlalu banyak duit, makin besar risikonya nyeleweng dan selingkuh, ya. Jadi Pak Tony kita tetap aja ya di dalam bara pelayanan ini, walaupun nggak bakal kaya ya, tapi kekayaan kita di tempat lain. Kedua, tujuan itu tujuan saya pun dapat tingkat pendidikan dan status yang tinggi, apalagi kalau punya gelar apa namanya, guru besar media atau guru besar ini orang penting, wah itu hebat didengar orang diundang kemana mana duit juga banyak. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau saya orang kecil bikin salah, ya itu orang lihat memang orang kecil bikin salah ya wajar. Tapi kalau saya begitu terkenalnya bikin salah, dampaknya seperti apa itu omongan? Bukan saya aja malu, keluarga besar malu, teman-teman malu, Tuhan malu. Ini. Jadi sekali lagi status nggak jamin juga gitu ya. Nggak jamin juga. Yang ketiga kalau gitu, kalau kekayaan, mungkin kalau punya teman banyak, saya populer, bukan prestasi, bukan prestise, tapi popularitas, saya dikenal banyak gitu. Lebih repot lagi popularitas ya, batuk sedikit aja bisa jadi problem besar, orang perhatiin, wah ini Omikron gitu ya, atau apa gitu. Kalau orang lain batuk, udah pilek, udah sembuh lagi, udah hujan-hujan, tetap aja orang masa bodoh kalau kita orang di pinggir jalan. Jadi sebenarnya ukuran keberhasilan apa? Saya, mungkin karena pada usia yang ini dan dalam pandemi ini saya mikir-mikir, iya, keberhasilan itu apa? Buat saya sih, saya nggak tahu dengan bagaimana teman-teman. Kalau kira-kira saya belum punya waktu, dokter mengatakan, "Waktumu tinggal paling lama sebulan lagi. Kamu ada kanker stadium 4, sorry ini nggak ada obatnya dan ini" itu umumnya sebulan lagi waktu habis atau 3 bulan lagi. Saya pikir saya 3 bulan saya pikir apa, ya pasti saya bereskan rumah tangga lah, ya. Ya saya punya rumah saya bagi untuk anak nanti gimana supaya jangan berebut, gimana ibumu diurus, bagaimana ada orang-orang susah, bagaimana perpuluhan dan lain kita akan bicarakan detail-detail lah ya. Buku-buku begitu banyak perusahaan kali perpustakaan mana, harta kita yang kita bagi. Itu sih wajar, tapi setelah itu waktu sebulan itu dipakai apa? Mungkin kalau saya berpikir saya coba minta maaf pada orang-orang yang saya pernah sakiti, lukai, sadar tidak sadar, pasti ada. Saya akan cari. Kedua, saya akan menunjukkan pada istri saya waktu yang ada itu saya maksimumkan, menunjukkan betapa saya sayang sama dia. Dan ketika saya pergi dia tidak akan sendiri bersama Tuhan. Lalu pada anak-anak, apa yang saya bisa koreksi pada saat-saat terakhir saya akan sampaikan. Saya akan menuliskan apa yang masih bisa tinggalkan pada generasi. Jadi kalau saya pikir-pikir gitu, kesimpulan bukannya dapat banyak, memiliki banyak, menikmati banyak merupakan satu ukur keberhasilan, tapi berbagi banyak, berdampak banyak, meninggalkan banyak, itu lebih penting. Jadi tujuan keberhasilan kita dalam perjalanan kita bukan dapat banyak, punya banyak, bangga banyak, nikmati banyak. Kalau itu diutamakan, maka perjalanan tadi akan menjadi perjalanan bukan perjalanan dalam Tuhan, perjalanan untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun Anda beragama atau saya beragama. Jadi di situ tuh bedanya tuh harusnya. Kalau Pak Tony tanya. Jadi ukuran kita jadi, saya ngelihat banyak hamba-hamba Tuhan yang waduh ada yang punya gerejanya puluhan ribu, tapi ada hamba Tuhan yang di kota yang sangat kecil atau di kota sederhana ya, dia pakai sepatu yang sudah 3 tahun nggak diganti, ya bukunya cuman ada 30 buku, ya anaknya sekolah sederhana. Tapi kalau saya lihat dia ketekunan dia, ya, ngedoain orang nggak tanggung, basah-basah hujan keluar hanya untuk mendoakan orang.
Dia nggak punya banyak, tapi kata orang susah masih dia bagi. Saya mengatakan orang itu sudah berhasil, lebih berhasil dari saya. Karena penyerahan diri dia pada Tuhan dan apa namanya dampak yang ditinggalkan lebih besar. Jangankan pendeta, saya juga pernah kenal seorang nenek tua. Saya heran, nenek tua itu pada satu hari saya lewat depan gereja, dia ada di depan itu malam hari. Ada apa bu? Mau pulang nggak ada yang jemput? Nganter dah. Nganter ngomong, sepanjang jalan dia ajak ngomong saya 7 bahasa ada itu ya. Ya kebetulan saya ada bisa menjawab beberapa bahasa yang saya kuasai, saya ajak ngomong. Tapi terakhir dia juga bisa ngomong Arab. Lulu. Ini wanita siapa? Dan ketika antar rumahnya sederhana rumahnya. Dia ada cucu, dia ngurusi cucu karena anaknya satu kerja di luar kota, istrinya anaknya juga kerja. Jadi ibu itu saya lihat keberhasilannya di mana? Dia belajar terus, belajar macam-macam bahasa, dia berbagi hidup buat cucunya, buat anaknya, dan dia tidak mengeluh. Dia bilang ini semua berkat Tuhan. Saya bilang ini orang sukses. Ini orang sukses. Ya, di tengah kesederhanaannya dia sukses besar. Ya, dan dia cinta Tuhan. Terus jadi memang kunci terbesar namanya perjalanan dengan Tuhan itu adalah ketika dalam perjalanan kita makin menyadari keberhasilan itu kalau begitu banyak yang kita buat Tuhan senang dengan kita berbagi buat orang lain, mempersembahkan waktu kita buat dia, dan mempersembahkan diri untuk diubah oleh dia terus-menerus. Saya lihatnya begitu, Bung Tony. Dan perubahan itu sepanjang jalan loh. Saya umur segini pun masih merasa banyak yang belum saya ubah dengan seharusnya. Dan itu saya akan doa Tuhan tunjukkan apa yang mesti saya ubah. Kira-kira gitu, Bung Tony. Halo, Bung Tony. Wow, ada apa di IndiHome? Ya, Shalom Pendeta Robi. Ya, kok bisa hilang? Sorry Pak, Nggak apa-apa. tadi sempat ada gangguan. Ya. Ya, thank you Pak untuk apa yang disampaikan tadi, berbicara tentang tujuan yang apa ya sudah Pendeta Robi sampaikan juga. Tetapi kembali Pak, artinya bahwa tujuan itu kan dipengaruhi oleh usia juga ya Pak. Waktu kita masih kecil tujuannya banyak. Kemudian setelah menikah tujuannya makin mengkerucut Pak. Ya. Iya, artinya bahwa sebenarnya hal itu wajar ya Pak bagi setiap kita, dan pada akhirnya ketika menjalani tujuan kita baru bisa menyadari tujuan yang sesungguhnya ketika memang kita berjalan dengan Tuhan. Nah ini kalau berbicara tentang tujuan kan butuh tuntunan Pak. Nah ada yang bertanya demikian Pak, sebenarnya bagaimana kita bisa mengenali tujuan hidup kita Pak? Artinya apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Ini ngobrol rada kayak filsafat, nggak apa-apa ya Bung Tony ya, kita ngobrol sedikit. Di Jawa itu ada namanya tembang. Tembang itu kayak puisi tapi dinyanyikan. Itu tembang itu ada yang namanya mijil, asmarandana, dandanggulo, sinom, dan sebagainya. Tapi hebatnya orang Jawa itu tembang itu satu tembang, satu jenis tembang terdiri dari 11 jenis tembang kecil, dan itu menggambarkan manusia hidup dari masa janin di dalam rahim sampai saat mati dan badannya dipotong-potong istilahnya, pocung terakhir itu. Nah, itu menggambarkan perjalanan hidup. Nah, bagaimana saya tahu itu tadi pertanyaan bahwa saya melakukan yang baik buat Tuhan dalam itu ya. Nah, pada satu hari ada seorang Tionghoa di Solo membuat tembang, orang Tionghoa Kristen membuat tembang tentang wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di Samur Yakub. Bayangkan ya, cerita Yahudi dibawa ke tengah Jawa pakai lagu-lagu tembang bahasa Jawa ya, dan dia sampaikan menggambarkan perjalanan hidup itu memang berubah-berubah. Ketika datang sana si wanita itu pengen ngambil air. Terus ketika ngomong sama Tuhan Yesus kaget dia, kaget pertanyaan Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus menawarkan anugerah, dia berbohong begitu muter-muter ngomongnya. Lalu setelah Tuhan terus bilang kamu ambil suamimu, tapi suaminya bilang nggak ada suami, ketahuan begitu dia masa malu dan menyesal, terjadi titik balik dari hidup dia. Setelah dia mengalami titik balik, dia lalu menyadari pertama tujuan dia cuma ngambil air. Yang kedua tujuan dia adalah ngobrol sama Tuhan dan berdebat sama Tuhan. Ya, dia pengen tahu banyak tentang Tuhan tapi tidak mau diubah. Dia mau dapat informasi tentang Tuhan tapi tidak mau ditransformasi. Itu menarik. Tapi ketiga dia menyadari akhirnya
Dia mulai merefleksikan dirinya bahwa benar ada yang masalah dia. Dia pingin air hidup. Tapi pada itu Tuhan bilang, ada yang belum selesai urusanmu. Bereskan dulu soal keluarga. Dia akui bahwa dia bersalah. Dan setelah itu dia mengalami titik balik. Dan wanita itu adalah pengabar Injil pertama. Dia pulang ke desanya. Orang-orang Samaria jadi percaya sama Tuhan Yesus. Itu wanita nakal, wanita yang hidupnya boleh kata tersisih, susah, dan mungkin salah jalan, kita nggak tahu. Tapi dia mengalami titik balik, dan setelah itu. Jadi keberhasilan apa? Cerita itu lucu. Orang Tionghoa yang membuat cerita istilah tembang itu menarik. Sekarang mengajarkan di dalam perjalanan hidup memang benar. Ketika masih muda pengen ambil air, yang penting air. Ketika sudah ini kepengen ini, debat, pengen cari pengetahuan. Setelah ini yang paling penting adalah jangan saya mau tahu banyak, dapat banyak, tapi saya nggak mau rugi, nggak mau terbuka. Tapi setelah itu mengalami titik balik, setelah tiap dipakai Tuhan, hidup yang lebih dekat sama Tuhan, dan bisa berdampak pada orang lain. Cerita itu indah sekali loh. Dan orang Tionghoa itu saya cari-cari namanya, kalau ada di antara Anda yang tahu, ya tolong hubungi saya, namanya Si Xiao Chong. Itu seorang Kristen kok bisa menulis tembang, bahasanya kan susah. Tapi itu sangat luar biasa indah, saya bilang gitu ya. Luar biasa indah bagaimana dia bisa. Tapi dia menggambarkan seperti kata Tony, benar. Bahwa manusia di tiap tahap umur ada kebutuhannya, impiannya. Itu nggak salah. Tapi jangan dimutlakan. Kamu mau cari air, itu penting air. Tapi ketika Tuhan menyentuhmu, ngajak ngobrol pada waktu mencari nafkah itu, jangan lupakan Tuhan seperti si wanita itu. Ngobrol lah, air tunda sebentar. Nggak apa-apa, itu sudah berhasil gitu. Tapi kemudian ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, kita dapat informasi tentang Tuhan, jangan berhenti di transformasi, informasi aja. Biarkan itu terjadi transformasi. Dan ketika Tuhan memberikan transformasi itu, Tuhan memberikan anugerah lebih berhenti, jangan berhenti di situ. Refleksikan di dalam dirimu, ada kotoran yang membuat kamu sebagai wadah tidak bisa menerima anugerah. Dan ketika Tuhan memberikan semua dan kamu terima semua, jangan berhenti, itu jadi titik balik, jangan titik bolak-balik. Dan setelah itu kamu harus berdampak pada desamu. Nah itu ceritanya, kalau saya nangkepnya cerita itu yang disampaikan oleh orang Tionghoa itu begitu sederhana, itu dia tulis itu 1923. Hebat ya orang Indonesia ada yang bisa kayak begitu ya, seorang Kristen yang seperti itu, dia bisa bahasa Jawa, jelas dia mengerti Alkitab cukup baik, tapi ini gambaran. Boleh seorang muda kita mengejar nafkah, nggak? Kita perlu. Kita belajar boleh ya. Tapi keberhasilan sepanjang perjalanan itu ketika Tuhan bicara, dengar. Karena setiap tahap itu Tuhan memberikan juga anugerah-anugerah yang disiapkan buat kita. Kalau kita hanya mengejar air kita, debatnya dengan Tuhan Yesus, lalu nutupi apa yang terjadi dengan sebenarnya, berkat ditambah tipis saja. Gitu Bung Tony. Menarik sekali ya. Iya, kalau ini sebuah pembahasan yang cukup luar biasa, Pak. Karena kalau tadi sempat disinggung bahwa ada titik balik, Pak. Ya, nggak wanita mudah, itu Pak. titik balik. Istilahnya titik balik. Dan banyak keluarga, mungkin pasangan yang merasakan kok sudah mulai jauh dengan pasangannya, adakah bisa titik balik kembali? Rasanya kan itu membutuhkan proses waktu Tuhan dan butuh kesabaran. Baik, Pak. Ada satu komentar dari rekan kita di YouTube, Rosemary ya Pak. Dia menyampaikan ini rekan kita masih sangat muda. Saya baru berumur 14 tahun Pak, dan tujuan saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan dan semua yang Tuhan kehendaki, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan memberitakan Injil, tapi saya sangat banyak cobaan. Kemudian ada komentarnya demikian Pak. Dia menyampaikan itu semua sangat susah sampai-sampai saya ingin menyerah, Pak. Mungkin karena kalau dari pengalaman Pendeta Robi di usia seperti ini, waktu itu berpikir apa, Pak? Benar. Karena kalau ditanya, waktu kamu usia 10 tahun apa aja yang kamu kerjakan? Kemudian 15 tahun apa saja yang dikerjakan? Tapi kembali lagi, Pak, mungkin kan ini relatif begitu muda dan sudah punya pikiran yang sejauh ini. Tapi memang yang dijalani nggak mudah. Baik, Pak. Ya, Rosemary, kalau saya jadi ayahmu langsung saya sujud dan saya berterima kasih dan saya bangga punya anak seperti kamu karena kamu sudah tahu apa yang paling penting dalam hidup. Cuman jangan lupa, jadi kamu akan dijadikan oleh Tuhan seakan-akan kamu itu dijadikan, kalau pedang itu pedang yang tajam. Kalau pedang tajam nggak mungkin satu pedang jadi tajam tanpa digembleng, ditaruh di api, dipukuli, diasah, direndam ke air.
makin besar tugas yang Tuhan berikan padamu, akan makin banyak gemblengannya. Jadi jangan nyerah, justru di situ ketahuan berapa itu, apakah ingin melayani Tuhan hanya perasaan sesaat atau komitmen atau janji kita, bakti kita yang seumur hidup. Dan itu bukan hanya pada usia 14, nanti ketika mulai pacaran, pacar bilang, "Aku cinta padamu, tapi jangan melayani Tuhan." Nah, itu jadi PRBR. Persoalan mau cinta dia atau cinta Tuhan. Atau ketika nanti sudah mau melayani Tuhan, punya anak, lalu suami dan gereja bilang, "Aduh, ibu anaknya 8, jadi hamba Tuhan, apa nggak susah? Udah ngurusin anak dulu, anak udah gede, nanti melayani Tuhan." Nah, apakah ditinggal? Itu sepanjang jalan pasti ada cobaan. Cobaan itu akan membuat kita memurnikan dan lebih murni, lebih tahu apakah saya melayani Tuhan itu sekedar menyenangkan Tuhan ataukah supaya saya senang. Kalau mau menyenangkan Tuhan memang resikonya kadang-kadang Tuhan menggembleng kita sama seperti seorang petinju. Kalau mau jadi petinju hebat bukan hanya latihan ngadepin apa namanya sansak tuh, karungnya dipukul, kadang-kadang diadu benar sama orang yang lebih gede dari kita, yang lebih hebat. Sehingga kita babak belur dan dari kesalahan-kesalahan kita belajar. Jadi terutama kalau mau melayani Tuhan, uh, selalu akan ada halangan lebih besar daripada kita tidak mau melayani Tuhan. Selalu akan banyak cobaan, banyak godaan, banyak kesusahan, banyak jalan simpang. Ya jadi saya kira juga pertama manusia yang berdosa tidak suka ya lihat temennya kok jadi alim itu, pasti godaan dari situ. Lalu kedua juga orang tahu kita juga kadang-kadang ada sisi diri kita mau melayani Tuhan tapi jangan susah dong saya. Saya maunya enak aja seperti bapak sana atau ibu sana, dia melayani Tuhan kok mobilnya bagus, teman-temannya baik, uang nggak kurang, dia warganya cantik, dia bisa ke salon tiap hari 1 juta rupiah bayar cuci potong kuku dan yang model-model gitu. Nggak begitu ya. Tapi kalau kamu dapat cobaan, dapat gangguan, dapat kata-kataan orang, dapat kesusahan di keluarga, itu artinya mungkin adalah tanda sesungguhnya kamu dipilih dan sedang dilatih. Itu jadi dapat kursus spesial dari Tuhan. Selamat ya. Sekali lagi bangga kalau punya anak yang sudah merasakan begitu. Dan begitu kamu katakan, murnikan saya Tuhan, Tuhan tidak akan diamkan. Saya yakin Tuhan tidak akan diamkan. Dan keluarga di sekitar Rosemary, tolong dukung ya, bantu. Ada hal-hal orang yang memang sudah punya hati dari kecil seperti itu kan bukan hal kebetulan itu muncul. Apapun terjadi, walaupun saat ini makin usia angkat tangan orang muda, tapi itu Tuhan letakkan di hati dia melalui satu perjalanan yang luar biasa. Ya, semoga ini berjalan baik. Jadi jangan takut, jangan nyerah. Kalau nyerah 1 hari, besok maju lagi. Kayak orang bertempur, kena pukul, maju lagi. Terus maju lagi, biasa begitu. Ya. Jadi kalau masuk arena, jangan harapkan tidak kena pukulan. Justru siap kena pukulan dan terus maju. Ya, begitu. Wow, terima kasih buat penjelasan atau tips dari Pendeta Robi. Memang yang menyaksikan ini banyak juga dari anak-anak yang masih sangat muda, yang memang punya semangat Pak untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti senantiasa program dari Bara untuk dibentuk. Wah, nggak terasa Pak, kita punya waktu sudah hampir selesai Pak. Ada satu pertanyaan terakhir buat Pendeta Robi untuk kita semua Pak. Ketika berbicara tentang firman Tuhan, serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan. Nah, namun menjadi pertanyaan adalah, apakah sebatas itu, Pak? Kadang-kadang kita sudah berdoa, Tuhan ini rencanaku kuserahkan padamu. Tapi kan kita nggak tahu apakah ini rencana kita dikehendaki Tuhan, atau kita sudah berjalan dengan kehendak Tuhan, atau hanya sekedar di bibir, Pak, menyampaikan dalam doa. Sepanjang hari serahkan semua rencanaku di hadapanmu, kiranya Tuhan menuntun. Nah, selepas itu kan kadang-kadang kayak berjalan sendiri, Pak. Ini yang dihadapi oleh banyak rekan-rekan. Kita kayak seolah-olah hanya berdoa, kuserahkan semua rencanaku, keinginanku, kerinduanku di hadapanmu. Tetapi pada akhirnya kan kayak berjalan sendiri selepas itu, Pak. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dalam sehari itu kita tetap berjalan kepada Tuhan. Dan semua rencana itu kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai hanya kayak perkataan di bibir saja setelah itu selesai, Pak. Baik. Saya coba sederhanakan, tapi jangan salah paham. Pertama, rencana Tuhan ya, kita terus tumbuh makin serupa dengan gambaran Kristus. Artinya apa? Semakin hari orang dan diri kita melihat kita berubah. Lebih mungkin seperti Kristus ya, lebih memperdulikan orang lain, lebih mengosongkan diri, artinya apa yang penting buat saya sekarang udah nggak penting lagi lah. Selama Tuhan dimuliakan, orang lain mendapatkan dampak positif. Lalu lebih tidak khawatiran, ya, lebih tegas dan nah itu satu.
Pertama, tolong kalau kita benar mau jalan-jalan Tuhan, secara berkala kita periksa, saya berubah apa ya? Mengalami banyak perubahan nggak dari hari ke hari gitu ya. Dulu saya orang yang misalnya sangat mudah khawatir ya, dan karena itu banyak hal saya mau kendalikan, mau diatur, direncanakan. Tapi lambat laun, ya mungkin karena pernikahan dengan seorang wanita yang boleh saya katakan iman dia kuat banget gitu ya. Saya ya belajar pelan-pelan ini ya ternyata hidup nggak usah direncanakan gila-gilaan gitu, nggak usah dikontrol, Tuhan bisa lama-lama bahkan nggak lagi kalau dulu gitu, Tuhan ini rencana saya yakin untuk kemuliaan nama Tuhan ini, tolong Tuhan berkati jalannya. Seakan-akan kita bikin proposal, Tuhan ini saya berikan tolong ditandatangani gitu ya. Sekarang mungkin enggak, Tuhan saya terus terang tidak tahu apa yang terbaik. Saya tahu ini, saya ngerti, tapi saya nggak tahu Tuhan mau kemana, tunjukin sama saya. Melalui mulut orang, melalui khotbah, melalui firman Tuhan, tunjukkan pada saya. Jadi bukan saya yang utama, Tuhan tunjukkan pada saya. Nah barangkali untuk bisa tiba itu kan belajar ya, kita belajar. Jadi pertama-tama adalah untuk hidup dalam jalan Tuhan, coba periksa diri kita secara berkala. Kita sudah mengalami perubahan apa sih dari tahun ke tahun? Ya, coba apa lebih sabar, lebih peduli seperti Kristus pada orang lain, lebih mengalah, lebih tidak terlalu khawatir, terutama lebih dekat sama Allah. Sering nggak kita merasakan Tuhan menyentuh kita, menjamah kita? Itu penting. Sering nggak kita masih dibuat takjub oleh Dia? Itu dulu. Itu mesti kita tanya. Perubahan karakter. Lalu kedua kita periksa lagi. Apa dampak kita buat orang lain sama atau berubah gitu ya? Sama atau berubah? Nah ini dia nih. Sama atau kalau orang lihat lu sih dari dulu sama aja sampai sekarang. Sama aja itu. Itu artinya something wrong. Tapi kalau kita memang orang bilang kamu kok udah berubah ya? Apanya? Kamu lebih sabar sekarang kok. Kamu lebih banyak senyum. Nah itu artinya ada sesuatu yang Tuhan sudah perbuat dalam diri kita. Itu gitu. Terutama ketika membuat rencana kita tanya dulu, Tuhan mau apa? Bukan pertimbanganku yang utama. Tuhan mau apa? Tunjukin saya. Dan tunjukkan melalui gimana? Melalui teman, melalui khotbah, melalui firman-Nya, melalui tolong Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan kita dahulukan, bukan kita. Kan kita mau ngikut Kristus, masa Kristus suruh ngikut kita? Jangan dibalik dong. Ya ini barangkali ya. Jadi itu Bang Tony yang paling penting adalah mengenai kita memeriksa pertumbuhan kita. Kita juga tanya Tuhan kemana saya pergi. Jadi kedua hal itu yang kita butuh. Dan itu nggak bisa dijalankan sendiri. Kita butuh persekutuan, kita butuh gereja, butuh komunitas sel, butuh teman-teman yang bisa saling mengingatkan. Kalau kita ngejalani sendiri akan mudah lelah sekali. Perjuangannya terlalu berat. Itulah ada lagu katakan jangan berjalan seorang dirimu. Di situ kan itu ya. Ya sekarang ginilah. Kita kalau punya anak 8 berdua, kita masih sanggup ngurusin 8 anak. Tapi kalau sendiri, waduh loh. Jangankan 8, 3 juga udah setengah mati gitu. Betul nggak gitu ya? Sama. Tuhan kasih kerjaan, Tuhan panggil kita, jangan berjalan seorang diri. Cari gandengan, 2-3 orang teman, adalah kelompok kecil. Kira-kira gitu Bang Tony. Oh, terima kasih Pak. Ini satu penjelasan yang sangat baik buat kita. Izinkan satu pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya agak ini Pak. Artinya gini, ketika berbicara tentang doa itu kan ada yang bilang bahwa seperti napas kehidupan. Ya. Tapi ada juga akhirnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah setiap hal kita harus tanya kepada Tuhan? Misalnya, kalau istri di dapur mau masak apa, Tuhan kira-kira mau masak apa ya hari ini? Atau mau belanja dan sebagainya. Ataukah harus sedetil itu? Artinya, karena ada yang bertanya demikian. Kayak ibaratnya kayak seorang anak kecil kepada orang tuanya, mama, saya mau ini, melakukan ini. Apakah seperti itu? Atau kalau di pandangan pendekar Robi itu seperti apa sih hubungan kita itu kepada Tuhan dalam hal apa? Tergantung hubungan kita dengan Tuhan ya. Saya kira Tuhan nggak keberatan kalau lakukan gitu. Ya, mungkin kalau Anda lihat doa saya minggu lalu, kalau istri saya dengar juga ketawa. Ada satu hari saya bangun, Tuhan jujur saya bingung hari ini. Dari sekian kerjaan ada 4, mana yang paling baik saya dahulukan ya? Padahal apa susahnya sih bikin jadwal jam kelas kerjaan ini? Apakah kalau saya kerjakan ini memang kehendak Tuhan atau karena memang rutin aja saya kerjakan? Dan memang ini baik, tapi saya tanya, ada nggak hal lain? Tuhan saya butuh satu dong hari ini, supaya saya jangan terlalu puas dengan kerjaan saya. Berikan saya satu yang mengejutkan, supaya saya terus tegar. Cuma paling bahaya tuh kalau orang hidup dalam kerutinitas gitu, akhirnya udah soal-soal kecil di persoalan gitu ya.
Itu kan soal kecil sekali. Apa Tuhan yang Tuhan mau saya lakukan dulu gitu ya. Saya punya 4 kerjaan mesti kerjakan. Ujuk-ujuk masuk, saya kadang-kadang nggak mau kerja di rumah karena suka Gojek datang ribut. Saya pergi ke gereja, mengokupasi satu ruang meja yang kosong, saya duduk di sana. Lalu saya kerja dengan headphone apa. Baru saya duduk masuk telepon, orang minta dikonseling. Belum selesai lagi, ada selesai dari situ, ada satu pengen ketemu teman udah lama, jarang ketemu, bisa ketemu di sini. Ayo kita makan keluar, ngobrol dan tanpa berasa jam 3, 4 kerjaan itu nggak selesai. Lalu saya bilang, kenapa Tuhan temukan saya dengan orang itu? Kenapa? Nah, saya nggak tahu hari itu saya mencapai apa. 4 pas ya kelar malamnya. Cuman hari itu saya bersyukurnya apa? Tuhan terima kasih hari itu saya tidak mutlakkan apa yang saya anggap baik. Tapi saya mau bertanya lebih lanjut pada Tuhan. Tolong tuh jadi kebiasaan Tuhan. Baik hal hal kecil Tuhan jangan marah sama saya deh. Kalau saya minta gitu ya. Satu itu. Kadang-kadang juga ada satu hari saya pengen makan sayur kacang merah gitu, Brenebon gitu ya. Kok ya mau bikin mana, istri saya kan nggak bisa bikin Brenebon gitu ya, dia bukan orang dari Manado. Kalau pergi ke Manado jauh sekali, cari perusahaan Brenebon di Jakarta harganya mahal sekali. Saya hanya bercanda sama Tuhan bangun pagi, Tuhan hari ini terima kasih untuk saya sehat, ini ada PR gitu, tolong bantu Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan. Tuhan ngomong-ngomong kalau ada Brenebon jangan lupa sama saya. Bercanda begitu. Jam 1 saya kembali ke rumah, istri saya bilang, saya tadi baru makan di Sarang Oci, ini ada Brenebon sisa buat kamu. Saya sampai, hah? Nah, saudara itu hal kecil ya, tapi mengalami keintiman dengan Tuhan hal-hal seperti itu ya, itu akan membuat kita merasakan kasih Dia luar biasa. Dan juga pada satu hari bisa ada orang kasih uang, saya pernah dapat orang kasih uang cukup besar jumlah uangnya, lalu saya katakan, Tuhan, ini kan bukan uang saya lagi nggak ada keperluan besar, kalau saya pakai buat diri saya bisa dengan uangnya pengen mulai punya sepatu baru, akan mudah. Apa yang kita nggak lihat, tapi hari ini bilang, Tuhan biarlah dengan uang ini, jangan saya jadi punya kemauan baru. Tujukan orang baru yang butuh ditolong yang saya belum lihat. Tuhan bisa berikan. Jadi uangnya nggak penting. Tangan saya nggak penting, tapi kembali Tuhan. Jadi kalau pendapat saya barangkali saudara berjalan dalam Tuhan adalah setiap hari kita harus punya kerinduan untuk lebih membuat Dia tempat kita bertanya. Apa mau Anda bertanya soal Brenebon atau kacang merah atau masak apa atau bertanya soal jodoh atau ke masalah kerjaan atau investasi uang, Tuhan boleh nggak sih beli NFT gitu atau apa? Itu sih bukan urusan pentingnya, tapi yang pentingnya Anda jadikan dia pusat. Dalam perjalanan dia di depan selalu nanya, "Mau kemana nih? Mau kemana nih? Saya boleh berhenti bentar nggak? Saya capek." Ya itu, ngobrol dengan Tuhan tuh yang paling penting saya rasa. Dan itu kita nggak kerjakan karena kita terlalu sibuk. Ya tadi, air, si perempuan nyari air, entah dia debat, entah dia ngomong tentang agama, Gunung Gerizim, segala macam. Padahal Tuhan Yesus ada khusus untuk memberi berkat, untuk berelasi dengan dia. Jadi yang paling penting saudara berjalan sama Tuhan, mengalami relasi sama Tuhan. Mengenai soal jodoh, pemilihan, taunya ini bener apa enggak, bagaimana saya tahu, nanti juga kita belajar sendiri kok. Ya, kalau dirumuskan tajam-tajam bikin prokes jadi bingung nanti. Tiap gereja bikin prokesnya sendiri, anak buahnya bingung nanti. Ya, terutama adalah Tuhan kita mau Dia jadikan kita sahabat, kekasihnya, anaknya. Dan kita harus rasakan itu. Dan itu kadang-kadang kita tidak cukup rasakan. Maka ketika Anda melakukan itu, percayalah nanti mungkin ada yang nggak kepikir muncul, yang rumah tangganya kesulitan itu. Jangan-jangan Tuhan sudah siapkan solusi. Jadi kita rileks dikit ya. Jadi orang Kristen rileks dikit, percayalah Tuhan nggak akan biarkan kita kok. Ya, apapun terjadi. Ya, kalau punya kelebihan juga jangan langsung Tuhan berikan lebih besar lagi kerakusan kita dan apa istilahnya galojohnya kita, kemewahan yang kita mau kejar, enggak. Makin banyak yang dia berikan, makin kita mendekat sama Dia, dan apa yang kita miliki kalau kita kembalikan kepada Dia, kita nggak takut. Itu barangkali, Bung. Wow, terima kasih Pak. Berarti kalau saya menggambarkan di sini sebenarnya kalau hubungan di dunia ini antara ayah dan anak kan kadang-kadang orang tua bisa bosan Pak kalau ditanya terus sama anaknya. Tetapi Tuhan tetap setia mendengar. Mungkin itu bedanya ya Pak. Ya, betul, betul. Dan Dia juga nggak bosan ngobrol sama kita. Kita dengar nggak dengar, dia ngobrol juga. Iya. Ya. Baik Pak, ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ini kadang-kadang kalau dilanjutkan makin banyak pertanyaan Pak, tapi ini terakhir buat kita semua. Tadi sempat dijelaskan oleh Pendeta Robi tentang titik balik Pak. Nah, ketika ada seseorang yang
perjalanannya titiknya itu sudah terlalu jauh dari Tuhan, Pak. Dia nggak menyadari ketika di awal ternyata makin lama makin jauh. Dan pada akhirnya dia ingin balik, Pak, kepada Tuhan. Harus mulai dari mana, Pak? Ini kadang-kadang banyak orang yang mengalami kesulitan untuk berbalik kepada Tuhan. Pasti banyak intimidasi, kamu pelanggaranmu terlalu berat. Untuk balik kepada keluarga pun apakah bisa diterima kembali? Kalau sudah hancur ya sekalian hancur lah. Ada yang kata kadang-kadang anak muda seperti itu. Rusak ya rusak sekalian. Atau semuanya nggak bisa berubah lagi. Ya. Orang merasa demikian karena dia merasa Tuhan tidak peduli kepada dia. Ya, jadi udah kepalang salah terus saja. Buat apa saya pusing-pusing jalan aja, mau hancur-hancur gitu kan. Kalau sekali-kali mau balik, lebih gampang meluncur terus di dalam perjalanan salah daripada berbalik. Karena berbalik kan anginnya beda, suasananya beda. Dan ada rekan-rekan pendeta yang mengajarkan selain kuasa Tuhan ada kuasa lain di dunia yang ingin mau coba kita, lebih suka kita hancur, lebih suka kita jalan salah, lebih suka kita menjelekkan diri, lebih suka kita bunuh diri dan lain-lain. Ada kuasa lain. Kalau kita lihat di perjanjian lama kan begitu, Adam dan Hawa dikasih begitu banyak, itu Tuhan tidak ada di sana, tapi ada kuasa lain juga yang lebih suka lihat manusia rusak. Jadi nggak usah heran ya kalau Anda memilih yang lebih rusak, wah itu dukungannya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Sedangkan ketika mengalami titik balik, berarti kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat kita aman, meninggalkan kemampuan-kemampuan pegangan kita dan itu dialami oleh seorang teman saya jago berkelahi, punya senjata tajam, punya ilmu gelap-gelap dan dibacok tidak mempan. Ketika dia harus tinggalkan semua itu, dia sampai bilang itu kayak orang nggak punya tulang ya. Semua rasa aman dia, rasa aman dia, rasa powerful dia, rasa kemampuan itu harus ditinggalkan. Dia tidak punya apa-apa kecuali satu, bersandar pada Tuhan. Tapi sebenarnya ketika dia lakukan, dia dapat yang terbaik di dalam hidup. Ya, dia dapatkan yang terbaik dalam hidup. Setelah itu terjadi, dia lebih merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi saudara kalau titik balik itu tadi. Nah mungkin ada orang mengalami titik balik ya, ketika orang dari kecil hidupnya baik dan lain-lain, mengalami titik balik dalam Kristus, tapi itu tidak drastis. Ada ya, pelan-pelan drastis, tapi dia tidak sadar tuh titik balik. Tapi kalau kita lihat secara teratur perjalanan hidup kita, perubahan kita akan melihat titik-titik balik. Dan percayalah ketika titik balik dilakukan, pertama-tama godaan, hantaman, kata-kata orang, halangan, itu bisa bertubi-tubi. Jangan heran. Seperti kita main bola gitu ya. Tadinya kita main bola sembarangan. Asal tendang aja. Dan sekarang pelatihnya berkata, sekarang kamu harus di posisi sana dan serbunya begini. Dan ketika kita lakukan itu lakukan baik, dan apa yang si pelatih itu berikan baik, mau tidak tahu musuh melihat kita sebagai ancaman, maka semua musuh akan meroyok kita. Itu bisa katakan, apalagi hamba-hamba Tuhan ya, ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, ada yang melayan mau melakukan yang baik, percayalah lebih banyak halangan, hantaman, ketimbang kalau kita nggak bikin apa-apa, cuman meluncur begitu aja. Nah ini yang menarik. Jadi sekali lagi kalau titik balik itu memang berat ya, tetapi justru Anda pada saat itu sedang mengalami pelukan Tuhan yang luar biasa. Tinggal mau meluk balik apa enggak? Tinggal itu saja. Itu pengalaman indah yang akan membekas seumur hidup ya. Nah, tiap-tiap orang bentuknya beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi semua akan kita alami. Dan jadi kata kunci yang jangan lupa tentang hidup iman, jangan hanya terima informasi dan indoktrinasi, tapi mengalami transformasi. Sehingga kita mengalami perubahan, dan orang melihat, ya mereka tidak pernah lihat Kristus kan, yang di masa lalu hidup itu, tapi melihat dalam diri kita, seakan-akan, oh inilah, dari dia saya punya gambaran Kristus itu seperti apa. Kayak ngeliat seorang anak jadi tahu kurang lebih bapaknya seperti apa. Gitu Bang Tony, kita diberkati untuk boleh melakukan itu. Itulah tugas kita sepanjang hidup. Itu tujuan kita. Menjadi inspirasi. Ya. Wow, terima kasih Pak. Ini penutup yang sangat baik buat kita semua. Mohon maaf juga buat rekan-rekan yang menyampaikan pertanyaan, namun karena waktu kita nggak terasa kadang-kadang bersama dengan Pendeta Robi hampir sejam, tapi kita bersyukur apa yang bisa kita dapatkan malam hari ini melalui hambanya berkati hambanya. Baik, seperti biasa di akhir acara kita akan berdoa buat rekan-rekan dan saya akan silakan kepada Pendeta Robi. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu, pengertian-Mu tentang siapa diri kami. Dan kami tahu
ketika kami sudah jalan salah sejauh apapun dan malam hari ini kami dengar suara-Mu, ketika kami mau berbalik, Tuhan tidak tinggal diam. Karena ada kuasa lain akan menghancurkan kami dan justru kami akan lebih merasakan kuasa Tuhan mencegah itu dan kami dilindungi. Tolonglah pada saat ini teman-teman yang di dalam perjalanan hidupnya sedang mengalami kesulitan di keluarga, ada perselingkuhan dan tidak tahu mesti bikin apa, ada kekerasan di rumah tangga, ada yang merasa kami tersisih, terbuang, atau orang-orang yang pada saat ini mengalami kegagalan dalam pekerjaan, yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Biarlah justru pada saat ini kami berhenti sebentar, kami tidak biarkan kekhawatiran dan keputusasaan mendominasi hati kami, karena kami yakin justru cinta Tuhan akan lebih nyata ketika kami mengalami itu semua. Dan Tuhan tolong kami untuk saling membantu melihat kalau ada teman-teman seiman mengalami itu, kami boleh bantu, berikan sentuhan, dukungan. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk teman-teman yang sakit, yang sedang penyembuhan atau dalam sakit makin berat. Satu persatu kami mohon kasihan Tuhan. Di Surabaya seorang ibu sedang tergeletak dengan sakit yang begitu berat di syaraf, dan Tuhan tolonglah keluarga, tolonglah anak satu-satunya, tolonglah juga dokter supaya tahu apa yang mesti dilakukan. Kami ingat saat ini seorang ibu yang mengalami pendarahan, Tuhan tolonglah berikan ke dia dokter yang baik dan upaya medis yang baik supaya dia boleh dipulihkan. Kami ingat juga seorang teman operasi dan 2 kali operasi karena CA dan pada saat ini mengalami kondisi perlu mengalami penyenaran kemo, Tuhan tolong, dan juga teman yang sedang mendapat sentuhan khusus dari Tuhan karena Tuhan mau pakai dia, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk khusus untuk Rosemary hari ini, berikan dia kekuatan, bungkus dia dengan darah Kristus ketika dari muda Tuhan sudah panggil dia. Biarlah berapa puluh tahun ke depan orang akan melihat dan dia ingat peristiwa malam ini. Kami meneguhkan Tuhan bahwa dia akan terus bertumbuh bersama Tuhan dan dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Untuk setiap kami punya keinginan dalam hati, punya kerinduan, punya pergumulan, kami bawa dalam tangan Tuhan, walaupun kami tidak ungkapkan dalam kata-kata. Ajarlah kami lebih merasakan betapa takjubnya kami karena kuasa-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar. Ajar kami tiap hari belajar bersyukur dan menghitung perubahan-perubahan yang telah kami alami. Terima kasih Bapak, biarlah solusi demi solusi terhadap masalah kami dan pertolongan Tuhan untuk kami biar pilihan yang baik bisa terjadi. Kami mohon ini dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan yang begitu baik buat kami. Amin. Sekali lagi thank you buat Pendeta Robi, buat rekan-rekan juga yang melayani. Sekali lagi thank you dan kita akan jumpa esok hari. Rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube dari Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim, sekali lagi menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.